Assalamualaikum. Hai Kak, gimana nih kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam tentang perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, siswa dapat menghayati kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah di Mekah. Yang kedua, siswa dapat menunjukkan sikap gigih dan sabar dalam mengajak kebaikan. Yang ketiga, siswa dapat menganalisis strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Dan yang keempat, siswa dapat mengolah informasi tentang strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Nah, sebelum Ustazah memaparkan materi lebih lanjut, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ke poin yang pertama, yaitu kondisi masyarakat Arab pra-Islam. Yang akan pertama kita pelajari yaitu tentang geografis Jazirah Arab pra-Islam. Ahli sejarah mengatakan bahwa Jazirah Arab itu bagian dari benua Asia. Jazirah dalam bahasa Arab berarti pulau. Jazirah Arab berarti pulau Arab. Oleh bangsa Arab, tanah air mereka disebut jazirah, walaupun masih berarti dengan dataran benua Asia. Jazirah Arab hanya dibatasi oleh 3 jurusan laut, yaitu Laut Merah, Laut Hindia, Laut Oman, dan Selat Persia. Jazirah Arab ialah tanah semenanjung yang terletak di bagian barat daya Asia, yang dibatasi sebelah barat dengan Laut Merah, sebelah timur dengan Teluk Persia, sebelah selatan dengan Lautan Indonesia, dan sebelah utara dengan Gurun Syria dan Gurun Irak. Jazirah Arab ini sebenarnya lebih tepat kalau dinamakan tanah semenanjung Arab, bukan jazirah atau pulau Arab. Bahkan sebagian ahli sejarah menamai tanah Arab dengan Shibhul Jazirah, yang dalam bahasa Indonesia berarti semenanjung. Namun orang Arab sendiri sudah menamakan negeri mereka itu dengan sebutan jazirah atau pulau Arab. Jazirah Arab itu terbagi atas 2 bagian, yaitu bagian tengah dan bagian tepi. Bagian tengah terdiri atas tanah pegunungan yang amat jarang dituruni hujan. Penduduknya pun sedikit sekali, karena hanya terdiri atas keturunan pengembara yang selalu berpindah-pindah tempat atau nomaden. Mereka mengikuti turunnya hujan dan mencari padang-padang yang ditumbuhi rumput, tempat mengembalakan binatang ternak. Penduduk bagian tengah Jazirah Arab ini juga disebut kaum Badui, yaitu penduduk gurun atau padang pasir. Selanjutnya Jazirah Arab bagian tepi. Di sini hujan turun dengan teratur. Penduduknya pun tidak mengembara, melainkan menetap di tempatnya. Mereka mendirikan kota-kota dan kerajaan-kerajaan dan sempat pula membina berbagai macam kebudayaan. Oleh karena itu, mereka disebut Ahlul Hadar atau penduduk negeri. Poin selanjutnya yaitu asal-usul masyarakat Arab. Menurut ahli bangsa-bangsa, bangsa Arab itu termasuk bangsa tertua, yaitu golongan bangsa Smith yang berasal dari keturunan putra Nabi Nuh alaihissalam yang bernama Sam bin Nuh. Setelah keturunan ini berkembang biak, daerah tempat tinggal mereka yang pertama itu tidak mencukupi lagi, maka sebagian terpaksa berpindah, pergi mengembara mencari tempat tinggal yang baru. Sebagian dari mereka itu tinggal di Jazirah Arab dan jadilah mereka bangsa Arab. Adapun riwayat bangsa Arab dapat dibagi menjadi 3 bagian besar, yaitu yang pertama Arab Ba'idah. Arab Ba'idah yaitu golongan Arab terdahulu yang sejarahnya tidak bisa dilacak secara lengkap, atau golongan bangsa Arab yang sudah punah. Berita tentang mereka sedikit sekali yang dapat diketahui, yaitu apa yang tersebut dalam kitab suci Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Di antara kabilah yang terkenal dari bangsa Arab Ba'idah ini ialah kaum Ad,
yang berdiam di Ahqaf. Yang kedua yaitu Arab Aribah atau penduduk asli. Arab Aribah yaitu Bani Qatan atau cucu Qotan. Menurut riwayat, mereka itu berasal dari bangsa yang berdiam di tepi sungai Furat, yang kemudian berpindah ke negeri Yaman. Selanjutnya Arab Musta'ribah atau Arab campuran. Arab Musta'ribah ini yang juga sering disebut Bani Ismail, yaitu keturunan Nabi Ismail alaihissalam, putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka disebut juga dengan Adnaniyun, menurut nama salah seorang cucu Nabi Ismail alaihissalam yang bernama Adnan. Dari kabilah-kabilah mereka yang terkenal ialah Rabi'ah, Mudar, Iyad, dan Nizar. Poin yang ketiga yaitu kondisi masyarakat Mekah sebelum kedatangan agama Islam. Yang pertama akan kita pelajari yaitu kondisi akidah atau kepercayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Sebelum Islam masuk, kepercayaan yang dianut masyarakat Mekah adalah yang pertama menyembah berhala atau watsani. Pada awalnya, masyarakat Mekah adalah penganut agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kemudian dilanjutkan oleh putranya yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Ketika terputus kerasulan setelah Nabi Ismail alaihissalam, masyarakat Mekah mulai pindah menyembah selain Allah. Proses perpindahan kepercayaan itu berawal dari Amir bin Lubai, seorang pembesar suku Khuza'ah yang pergi ke Syam. Di sana dia melihat penduduk kota Syam melakukan ibadah dengan menyembah berhala. Kemudian dia tertarik untuk mempelajari dan mempraktekkannya di Mekah. Dia membawa berhala yang dinamai Hubal dan diletakkan di Ka'bah. Berhala Hubal ini menjadi pemimpin berhala yang lain seperti Lata, Uzza, dan Manat. Dia mengajarkan kepada masyarakat Mekah cara menyembah berhala, sehingga masyarakat meyakini bahwa berhala adalah perantara untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya. Sejak saat itulah mereka mulai membuat berhala-berhala sehingga mencapai 360 berhala yang mengelilingi Ka'bah. Setelah itu mulailah kepercayaan baru masuk ke masyarakat Mekah dan kota Mekah menjadi pusat penyembahan berhala. Selain menyembah berhala, masyarakat Mekah sebelum kedatangan agama Islam juga menyembah malaikat. Sebagian masyarakat Arab menyembah dan menuhankan malaikat. Bahkan sebagian beranggapan bahwa malaikat adalah putri Tuhan. Selain itu, mereka juga menyembah jin, ruh, dan hantu. Mereka mengadakan sesajian berupa kurban binatang sebagai bahan sajian agar mereka terhindar dari bahaya dan bencana. Jazirah Arab ini diapit oleh dua kekaisaran besar, yaitu Kekaisaran Persia dan Kekaisaran Romawi. Selain penyembah berhala, masyarakat Jazirah Arab juga terdiri atas penganut agama Majusi dan Nasrani. Kekaisaran Persia menetapkan agama Majusi sebagai agama resmi mereka. Agama Majusi ini adalah agama yang menyembah api. Kemudian Kekaisaran Romawi menetapkan agama Nasrani dan Injil menjadi kitab sucinya. Berikut adalah faktor penyebab penyimpangan yang mereka lakukan. Yang pertama, adanya kebutuhan terhadap Tuhan yang selalu bersama mereka, terutama saat mereka membutuhkan. Yang kedua, kecenderungan yang kuat dalam mengagungkan leluhur yang telah berjasa, terutama kepada kabilah nenek moyang mereka. Yang ketiga, yaitu rasa takut yang kuat menghadapi kekuatan alam yang menimbulkan bencana, mendorong mereka mencari kekuatan lain di luar Tuhan. Selanjutnya yaitu kondisi sosial masyarakat Arab sebelum Islam. Setiap masyarakat memiliki struktur sosialnya masing-masing. Struktur sosial tersebut memiliki karakteristik tersendiri yang membedakan antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Bangsa Arab memiliki karakter positif seperti pemberani, ketahanan fisik, kekuatan daya ingat, hormat akan harga diri dan martabat, penganut kebebasan, dan loyal terhadap pimpinan. Pola hidup sederhana, ramah, ahli syair, dan sebagainya.
Tetapi karakter baik mereka terkikis oleh kejahiliahan mereka seperti berikut. Yang pertama, melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk seperti minum khamr atau arak sampai mabuk, berzina, berjudi, merampok, dan sebagainya. Yang kedua, menempatkan perempuan pada kedudukan yang sangat rendah. Perempuan dipandang ibarat binatang piaraan dan tidak memiliki kehormatan dan kekuatan untuk membela diri. Yang ketiga, laki-laki memiliki kebebasan untuk menikah dan menceraikan semaunya. Lalu yang keempat, tradisi yang terburuk di masyarakat Arab adalah mengubur anak perempuan mereka secara hidup-hidup. Mereka merasa terhina dan malu memiliki anak perempuan dan marah bila istrinya melahirkan anak perempuan. Mereka meyakini bahwa anak perempuan akan membawa kemiskinan dan kesengsaraan. Yang kelima, sistem perbudakan berlaku di masyarakat Arab. Para majikan memiliki kebebasan memperlakukan budaknya. Mereka punya kebebasan menyiksa budaknya, bahkan memperlakukan budaknya seperti binatang dan barang dagang yang bisa dijual atau dibunuh. Bahkan posisi budak tidak memiliki kebebasan hidup yang layak dan manusiawi. Poin selanjutnya yaitu kondisi ekonomi masyarakat Mekah sebelum Islam. Bangsa Arab memiliki mata pencaharian di bidang perdagangan, pertanian, dan peternakan. Seperti berdagang, yang mayoritas pedagangnya berasal dari suku Quraisy. Kebiasaan orang-orang Quraisy yang mengadakan perjalanan perdagangannya ke daerah-daerah lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan perjalanan dagang mereka sebagai perjalanan dagang yang sangat terkenal, yaitu perjalanan musim dingin menuju Yaman dan sebaliknya, perjalanan dagang musim panas menuju ke Syam. Hal tersebut bisa kalian temukan dalam firman Allah Al-Quran Surat Quraisy ayat 1-4. Orang-orang Arab memiliki pusat-pusat perdagangan yang terkenal, seperti Pasar Kas, Zil Majas, dan Majinah. Fungsi pusat perdagangan bukan hanya sebagai tempat transaksi perdagangan, tetapi juga menjadi pusat pertemuan para sastrawan, penyair, dan orator. Mereka saling menguji kemampuan. Hal ini menggambarkan bahwa konsep pasar tidak sekedar sebagai pusat perdagangan, tetapi juga menjadi pusat peradaban, kekayaan bahasa, dan transaksi-transaksi global. Dan bahasa Arab orang-orang Quraisy pada saat itu menjadi bahasa yang paling mudah diucapkan, paling enak didengar, serta paling kaya kosakata dan maknanya. Selanjutnya yaitu beternak. Peternakan menjadi sumber kehidupan bagi bangsa Arab Badui. Mereka berpindah-pindah menggiring ternaknya ke daerah yang sedang musim hujan atau ke padang rumput. Mereka mengkonsumsi daging dan susu dari ternaknya, serta membuat pakaian dan kemahnya dari bulu domba. Binatang ternak yang amat penting bagi kehidupan mereka adalah unta. Unta oleh mereka diberi nama Safinatus Sakra, yang berarti bahtera padang pasir. Selain itu juga terdapat biri-biri atau domba. Lalu adapun masyarakat perkotaan yang tinggal di daerah subur seperti Yaman, Taif, Madinah, Najd, Khaybar atau yang lainnya, mereka menggantungkan sumber kehidupan pada pertanian. Tanaman yang tumbuh adalah pohon kurma. Alhamdulillah, sekian dulu pemaparan materi dari Ustazah. Semoga apa yang Ustazah sampaikan dapat dipahami dengan mudah. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.